Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, adik-adik, anak-anak yang terkasih. Hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Artinya apa? Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada para murid, kemudian naik ke surga. Dia naik ke surga lebih dulu untuk menarik setiap makhluk ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang bisa kita timbang, apa yang bisa kita renungkan? Kalau kita dengarkan bacaan Injil tadi, ada dua hal yang menarik untuk bisa kita renungkan. Yang pertama berhubungan dengan perintah Yesus. Perintah Yesus untuk apa? Untuk mengajar. Tadi dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lihat di situ dengan tegas, Yesus menegaskan kepada para murid dan juga kita semua untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini perlu kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa ikut mengikuti perintah Yesus ini, yaitu pergi dan memberitakan Injil. Sebagaimana itu diperintahkan mandat itu kepada para murid. Dan kita semua yang mengikuti di sini itu adalah para murid Yesus. Berarti ikut mewartakan, ikut memberitakan Injil. Nah, tadi dikatakan juga kepada seluruh makhluk, segala makhluk. Ini juga menarik ya, tidak hanya kepada manusia, tetapi segala makhluk. Berarti kepada segala yang membuat ruang hidup yang lebih luas. Ruang hidup yang membuat orang itu merasakan kelegaan, merasakan kegembiraan, merasakan bagaimana Injil itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kita diajak untuk berani memberitakan Injil, berani untuk memasuki apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus ini. Tentu saja yang kalau dikatakan tadi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini bukan sebuah ancaman ya, tapi ini adalah sebuah ajakan. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang, bagaimana kita bisa menciptakan iklim yang membuat orang itu merasa lega, merasakan kabar gembira itu. Seringkali kita itu agak kurang dalam keberanian untuk mewartakan. Tandanya apa? Kadang-kadang ketika diminta untuk sharing, untuk membagikan pengalaman, entah itu di keluarga, di lingkungan, di kelompok-kelompok tertentu, kadang-kadang belum berani. Kira-kira apa masalahnya? Kenapa seringkali itu kurang spontan ya untuk men-sharingkan pengalaman iman? Padahal ini kekuatan yang luar biasa. Kita itu sudah dibaptis. Kita sudah menerima sakramen penguatan, menerima sakramen krisma. Berarti ketika kita men-sharingkan, membagikan pengalaman iman, itu kan sudah kita miliki. Dan yang sering kita alami ketika ada kesempatan untuk menyampaikan pengalaman iman itu, kita kurang berani. Padahal disitulah kita sebetulnya diajak untuk berani mewartakan yang kita pegang, yang kita imani. Nggak usah takut, karena inilah yang menjadi pegangan hidup kita. Loh, kok tidak takut, kenapa Romo? Coba lihat. Tadi dikatakan dalam bacaan Injil juga bahwa kita akan menerima tanda-tanda bahwa Tuhan turut bekerja
dan meneguhkan firman itu. Jadi Tuhan turut bekerja. Jadi ketika kita menyampaikan, kita memberikan kabar gembira itu kepada orang lain, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan. Nah, coba kita lihat. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau kita bisa menyampaikan, memberikan kabar gembira, orang yang menerima gembira atau gembira? Gembira. Orang yang menerima kabar gembira yang kita sampaikan itu merasa gembira. Tapi kalau kabar gembira itu hanya untuk diri kita sendiri, bagaimana orang lain merasakan kegembiraan yang sama? Nah, inilah tantangan untuk kita, tetapi juga kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk men-sharingkan, untuk membagikan, memberitakan kabar gembira. Tadi dikatakan tanda-tanda. Tanda-tanda akan menyertai. Kalau dikatakan di sini mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Meskipun minum racun maut, tidak mendapat celaka. Minum racun ini tidak berarti bahwa kita perlu membuat sakti dalam minum racun, tetapi bagaimana kita terbuka terhadap kekuatan dari Allah, kekuatan dari Yesus, kekuatan dari Roh. Nah, tanda-tanda yang menyertai kalau kita lihat dalam konteks kita sebagai orang beriman zaman ini, yaitu bagaimana ada ketika orang Katolik menghadapi berbagai tantangan di sekarang ini, di zaman pandemi corona ini, kita tetap mendapatkan kekuatan, ketabahan. Itu kan tanda-tanda. Tanda bahwa orang setia, kesetiaan terhadap apa yang diimani. Lalu ada kegembiraan dalam menghayati iman. Ada kesaksian iman yang kuat. Misalnya para martir yang sudah menyerahkan hidupnya demi iman. Nah, dengan demikian kalau kita bisa ikut mewartakan ini, sebetulnya kita melaksanakan perintah Yesus ini, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang kasih, tadi sudah saya singgung bagaimana kita sekarang bisa ikut berani mewartakan kabar gembira ini. Saya mengambil contoh kecil saja di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita bisa ikut mewartakan kabar gembira di keluarga kita. Dan itu kalau menjadi kabar gembira di keluarga kita sudah dihayati, maka itu juga akan memancar kepada orang-orang lain. Dan setiap keluarga yang bisa mendalami apa yang menjadi firman Tuhan itu, kemudian mewartakan di dalam keluarga sendiri, maka itu juga akan memancar kepada orang lain. Maka kalau belum berani ke kelompok yang lebih luas, kiranya di dalam keluarga. Maka pengalaman-pengalaman konkret, entah itu sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, bisa menyampaikan berdasarkan apa yang didengarkan dari kitab suci, itu luar biasa. Maka gereja mengajak kita untuk semakin mendalaminya di dalam keluarga. Maka kitab suci kan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, bahasa lokal. Sehingga orang bisa merasakan, bisa mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan, membaca, mendengarkan, dan melaksanakan. Maka kita pertama-tama perlu mendengarkan sebagai pendengar sabda. Tidak cukup di situ, tapi juga pelaksana sabda. Mari kita berani untuk menjadi pendengar sabda, dan kemudian pelaksana sabda, dan kemudian mewartakannya, memberitakan. Berarti memberitakan ruang-ruang yang membuat kita itu menjadi semakin lega, semakin damai, semakin membuat kita itu merasakan kabar gembira itu. Oleh karena itu marilah kita mohon pada Tuhan, supaya kita berani dimanapun kita berada mewartakan Injil ini kepada segala makhluk, di tengah situasi kondisi
yang kadang-kadang tidak menguntungkan. Tetapi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman Tuhan itu dalam diri kita sendiri dan kepada orang-orang yang kita wartakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.